Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yubiur. Status sebagai Ketua Mahasiswa Kabupaten Kerom. Dalam hal ini ingin saya sampaikan mengenai isu dinamika yang sementara ini berkembang, dalam hal ini Otsus. Nah, dipandang secara jeli melihat tentang Otsus, sebetulnya gagalnya Otsus itu ada di pejabat pemerintah provinsi baik daerah. Nah, karena elit-elit politik ini tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, contoh kasus pendidikan. Di dalam undang-undang Otsus itu pendidikan itu kan diutamakan, diprioritaskan untuk anak Papua yang latar belakangnya ekonomi lemah. Namun dilihat dengan realita, yang paling banyak digunakan anggaran Otsus adalah anak-anak pejabat. Nah, bagian ini yang bisa kita katakan bahwa Otsus gagal, tapi juga bukan Otsus yang gagal, bukan anggarannya yang gagal, tapi cara pemahaman implementasi anggaran yang salah. Akhirnya banyak opini publik yang berkembang bahwa Otsus gagal. Sebetulnya Otsus tidak gagal, tapi petinggi-petinggi pejabat Papua yang gagal memahami Otsus. Nah, bagian ini yang harus kita benahi. Mungkin hal yang paling penting itu mentalitas pejabat Papua yang harus digiring sebaik mungkin, karena ini kesalahan ada di pemerintah, petinggi-petinggi elit politik dalam artinya. Nah, terus yang kedua, mungkin harus ada perubahan di dalam undang-undang Otsus itu mengenai pasal 77 dengan Undang-Undang 21. Nah, dalam hal ini mungkin kewenangan. Namun di dalam kewenangan ini juga harus pemerintah pusat jeli melihat elit-elit politik yang ada di Papua. Karena elit-elit politik yang di Papua ini selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan hari ini sedang mereka membangun opini yang tidak sehat kepada masyarakat. Hingga itu konflik bisa terwujud dan bisa tidak terwujud, karena yang mempermainkan isu ini adalah elit-elit politik. Nah, bagian ini yang mungkin perlu kita pertanggungjawabkan sama-sama. Nah, mungkin mewakili seluruh masyarakat Kerom, saya perlu menjelaskan sedikit tentang perkembangan yang ada di daerah Kerom. Dalam hal ini, dari tahun 2001 hingga sampai 2020, banyak masyarakat Kerom itu dibiayai oleh dana Otsus. Nah, di bagian ini kami belum bisa nyatakan Otsus jilid 2 atau jilid-jilid, kami tidak ada Otsus jilid 2. Untuk mewakili seluruh mahasiswa Kerom, saya berani nyatakan hal itu, karena yang ada itu Otsus berlanjut karena Otsus itu bersumber dari beberapa anggaran yang sudah disiapkan oleh negara. Nah, mungkin kalau untuk kalimat berakhirnya Otsus, saya sendiri pelajari undang-undang Otsus, saya belum temukan kata Otsus berakhir. Nah, saya sendiri belum temukan bagian itu. Jika memang saya keliru, mungkin perlu diperbaiki atau diklarifikasi. Tapi memang menurut buku undang-undang Otsus yang saya baca itu, saya belum temukan kata berakhirnya di dalam Undang-Undang 21. Hanya mungkin ada beberapa pasal yang perlu kita benahi sama-sama. Mungkin pernah ada Perdasus, Otsus Plus yang didorong. Jika itu dilihat kalau memang penting digabungkan menjadi satu di dalam Undang-Undang Otsus, saya rasa itu mungkin perlu, supaya bagaimana serata pembangunan di Papua ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang hal yang paling penting untuk Otsus, yaitu Otsus tidak gagal, tapi pejabat Papua yang gagal memahami Otsus. Mungkin bagian ini yang perlu menjadi garis bawahi. Dari saya sebagai ketua mahasiswa, mungkin perlu saya sampaikan hal yang itu. Terima kasih.